كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي في الله أعزني وإياكم rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan di antara jalan menuju kebaikan, jalan di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yakni jalan menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjadi pengikut yang setia, pengikut yang tegar, pengikut yang sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan pada saat ini yang kita tempuh adalah masih tahapan yang awal, sebagaimana disebutkan oleh Syekh At-Taimimi rahimahullah ta'ala di dalam risalah beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian." Beliau mengingatkan kepada kita semuanya adalah wajib atas kita semuanya adalah untuk mempelajari arba'a masail, mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama beliau mengatakan al-ilmu, yaitu ilmu. Yang kedua beliau mengatakan adalah al-amal, mengamalkan dari ilmu tersebut. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwakan dari ilmu tersebut. Yang keempat beliau mengingatkan kepada kita semuanya as-sabru 'alal adafi, bersabar di atas 3 semua tersebut. Bersabar dari mempelajari ilmu, bersabar di dalam mengamalkan ilmu, bersabar di dalam menebarkan ilmu. Tahapan yang kita lalui pada saat ini masih tahap yang awal. Tentu itu semuanya tidak ada satu pun yang kita mampu kecuali apa semuanya yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semuanya. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Insyaallah biiznillah taala pada kesempatan ini semoga Allah mudahkan, setelah kita menunaikan di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara berat bagi orang munafik, yaitu di antaranya adalah salat asar. Walhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah memudahkan kita untuk melakukan salat asar secara berjamaah. Nah, selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita. Insyaallah pada kesempatan ini sedikit kita mengambil fawaid, beberapa faedah-faedah di dalam buku yang telah diterjemahkan dengan judul Surat Terbuka untuk Pemuda. Sebelum panjang lebar kita sedikit untuk mengenal risalah ini. Buku ini terdiri dari 3 risalah dengan 3 penulis, yang insyaallah kita akan ambil beberapa faedah di kesempatan ini. Yang pertama, Ar-Rasail Muhimmatul Lisyabab, yaitu pembahasan yang pertama adalah risalah penting bagi para pemuda, yaitu buah karya Dr. Saleh bin Ghanim As-Sadlan. Yang kedua, Asy-Syabab wal Faragh, yaitu pemuda dan waktu luang, buah karya Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Dan risalah yang ketiga, Ila Syabab, buah karya Abu Abdurrahman Ali bin Abdul Aziz Musa rahimahullahu ta'ala. Nah,
Ikhwani fiddin wa akhwati fil a'zakum rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, jadi buku ini adalah kumpulan risalah yang dengan beberapa metode Rasailul Muhimmah Lisyabab, buah karya Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan. Ini dengan metode beliau membuat pertanyaan, mungkin ini pertanyaan dari murid beliau atau dari kaum muslimin, dan beliau jawab. Dan sedangkan Asy-Syabab wal Faragh ini adalah di antara isi khutbah yang pernah beliau sampaikan di suatu tempat, di suatu muhadarah, dan dijadikan buah tulisan. Dan yang selanjutnya buah karya Syekh Abu Abdurrahman Ali bin Abdul Aziz Musa, ini adalah sebuah tulisan yang untuk memberikan semangat, untuk menjadikan penegak pemikir kepada kita semuanya, untuk terkhususnya untuk para pemuda. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azani yakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Nah, kita akan mulai di bagian yang pertama. Tentu ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azani yakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita tidak akan membaca semua buku ini. Nanti antum akan fokus mendengarkan, dan anda berharap ini salah satu untuk menambahkan ghirah untuk membaca kita. Yang mungkin nanti kalau antum mengikuti apa yang anda sampaikan, mungkin antum akan ketemu di mana yang anda akan sebutkan, anda kutip poin-poinnya. Kemungkinan juga nanti antum kebingungan. Ketika antum tidak temukan, antum fokus untuk mendengar, sehingga kita mendapatkan fawaid, mendapatkan faidah-faidah yang kita akan nukil di dalam karya tiga syekh pada kesempatan ini. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, anjakum rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Kita masuk bagian yang pertama, risalah penting bagi para pemuda. Ar-risalah muhimmah lisyabab. Itu risalah yang penting untuk pemuda. Buah karya Dr. Saleh bin Ghanim As-Sadlan. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, anjakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Sebagaimana sebiasanya para muallif, para pengarang buku dalam pengarang suatu tulisan, beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mereka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tentu menyadari tidak ada kemudahan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat karya tulis kecuali Allah yang memudahkan. Begitu juga untuk mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara-cara dulunya adalah dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah, anjakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Selanjutnya beliau menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji Allah dan beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menukil hadis yang masyhur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam An-Nawawi Arba'in An-Nawawi, beliau mendudukkan, meletakkan hadis ini di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, anjakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tentu bukan tanpa tujuan mu'allif rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini di muqaddimah di dalam pembahasan ini, karena ini adalah perkara yang penting. Dan begitu juga pada saat ini kita duduk dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengambil faidah-faidah, maka ada hal yang pertama yang perlu kita perhatikan itu semuanya, agar duduk kita tidak sia-sia, agar apa yang kita lakukan pada saat ini tidak sia-sia, yang telah kita korbankan waktu tersebut tidak sia-sia. Maka hal yang pertama adalah untuk menjaga niat kita. Kenapa? Karena ada amalan yang kecil. Amal yang kecil itu menjadi besar dikarenakan niat. Begitu juga adalah amalan besar tersebut kecil dikarenakan niat. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, anjakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Maka beliau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, anjakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain, niat adalah pengaruh yang amat penting di dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap gerakan kehidupan kita,
baik buruknya suatu perbuatan maka terkandung pada niatnya. Ada amalan yang dipandang perkara itu remeh, temeh, tapi menjadi ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang besar dipandang manusia yang dijanjikan dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga, tetapi dilemparkan ke neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada pelaku kebaikan yang pelaku tersebut adalah telah dijanjikan dengan kebaikan, di antara orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang berinfak dan siang dan malam. Di antaranya adalah orang yang memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah SAW. Mereka dilemparkan ke neraka sebelum pelaku kemaksiatan. Kenapa? Ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa mereka lakukan? Semua mereka melakukan karena Allah, jawaban mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Kau semua melakukan, kau berjihad, kau ikut perang, kau ingin hanya dikatakan seorang pahlawan, seorang yang hebat dan seterusnya. Kau berinfak siang dan malam, kau hanya ingin dikatakan adalah orang yang dermawan, dipandang kalangan manusia, orang yang ringan tangan dan seterusnya. Engkau mengajarkan ilmu, memahami ilmu, kau hanya ingin dikatakan seorang alim. Semua telah kau dapatkan di dunia, kau telah mendapatkan sanjungan, kau telah dapatkan apa yang telah kau inginkan, maka dilemparkan ke dalam neraka. Maka ikhwani fiddin anjakum rahimin wa rahimakumullah ta'ala, bayangkan amalan yang agung yang Nabi SAW mengatakan tidak ada balasan untuk orang yang berjihad di jalan Allah kecuali surga. Bagaimana orang-orang yang tersebut mengamalkan ilmu orang yang alim sampai ikan di laut, semut di lubang ikut mengistighfarkannya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mujadalah, Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, tetapi Allah lemparkan ke neraka disebabkan karena faktor niat. Nah, ikhwan fillah anyakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Setelah beliau di dalam muqaddimah berselawat, setelah memuji Allah dan berselawat, beliau mengingatkan di bait yang pertama, apabila kaum muda baik, maka mereka adalah tumpuan umat, sumber kejayaan dan kemuliaan umat. Dan mereka adalah bekal masa depan dan kekayaan umat yang paling penting. Kejernihan pikiran, akal dan energi yang berlimpah membuat pemuda paling mampu memimpin umat. Nah, ikhwani fi din anjakum rahimin wa rahimakumullah taala ajmain. Dukilan ini memotivasi bagi kita semua. Islam juga memperhatikan masalah pemuda. Dan kita tidak berbicara mungkin bagaimana sosok-sosok para pejuang-pejuang di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal orang-orang yang hebat di kalangan para sahabat adalah secara mayoritas adalah para pemuda. Kita kenal Ali bin Abi Thalib, kita kenal Mus'ab bin Umair, kita kenal Khalid bin Walid, kita kenal Usama bin Zaid. Sosok seorang pemuda yang Allah abadikan sampai saat ini tidak asing di telinga kita, yang Allah Subhanahu wa taala ridha dengannya sebagaimana Allah Jalla wa ala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemerdekaan Indonesia juga dipelopori para pemuda. Sampai presiden kita yang pertama mengatakan, apa dikatakannya? Berikan kepada aku 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia. Kenapa? Karena pemuda adalah mempunyai semangat yang kuat. Pemuda adalah mempunyai pemikiran yang hebat. Pemuda yang saat itu adalah mempunyai keinginan yang kuat, sehingga mereka akan mampu untuk mendengarkan motivasi-motivasi yang hebat. Bagaimana tak kala Nabi SAW mengatakan, beliau menghancurkan batu, tujuan apa? Untuk memotivasi kaum muslimin. Kita akan taklukkan Rum, kita akan taklukkan Romawi. Siapa yang disambutkan oleh Rasulullah SAW? Para pemuda. Ikhwani fiddin wa kharfil anjakum rahimin wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Maka kehancuran suatu negara akan dirusak adalah dengan pemudanya. Baik pemudanya tersebut akan baiklah satu peradaban. Buruknya pemuda tersebut akan buruklah peradaban. Karena orang yang mempunyai cita-cita besar para pemuda. Ikhwani fiddin wa kharfil anjakum rahimin wa rahimakumullah ta'ala. Tidak sedikit pada sini pemuda kurang mempunyai motivasi, pemuda kurang mempunyai semangat,
sehingga hidup dalam keadaan gundah gulana, dalam kegalauan, tidak mempunyai tujuan dalam hidup. Bagi ikhwan fillah al-jakum, maka seharusnya itu dimiliki jiwa para pemuda. Nah, ikhwan fillah al-jakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Selanjutnya beliau mengingatkan saat membicarakan tentang sejumlah catatan, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Beliau sebutkan di sini. Beliau sebutkan ada 3. Yang pertama, kata beliau, kami tidak menganggap umum terjadinya satu kekeliruan dalam masalah ijtihad pada seluruh pemuda yang soleh. Beliau sampaikan tersebut. Yang kedua, kami tidak melupakan jerih payah besar yang dicurahkan para pemuda Islam dalam memperbaiki masyarakat, dan apapun manfaat yang mereka berikan sebatas kemampuan yang mereka miliki. Tidak ada yang mengingkari jasa ini selain orang-orang yang sombong. Karena banyak peran-peran yang dilakukan oleh peran pemuda. Yang ketiga disebutkan ketika membicarakan tentang sejumlah kekeliruan, kita tidak patut melalaikan para pelaku keburukan dan perusakan. Tujuan kami adalah untuk mengetahui segala kekeliruan anak-anak tercinta dari para pemuda yang pada asalnya adalah baik. Dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berbuat adil. Naam, ikhwan fillah wa qad yakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Naam, maka di dalam mukadimah tersebut mengingatkan juga kepada kita juga harus berhukum adil sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 152. Secara umum kita telah sampaikan tadi bagaimana para pemuda mempunyai semangat, mempunyai motivasi, banyak karya kebaikan yang ditorehkan para pemuda. Tetapi kita juga tidak nafikan ada juga keburukan-keburukan ketika mereka menyelewengkan tersebut. Semangat mereka diselewengkan untuk keburukan. Allah berikan mereka mempunyai semangat, tujuan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi mereka gunakan adalah untuk tujuan keburukan. Kita juga tidak pungkiri. Maka di dalam tulisan ini untuk mengajak kepada kita. Maka beberapa nanti disebutkan beberapa pertanyaan disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala untuk menjadikan renungan bagi kita semuanya, untuk menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana seyogyanya para pemuda untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam menggunakan waktu hidupnya, menggunakan masa mudanya, sehingga tidak terguna di dalam keadaan yang sia-sia.